warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurhalijah dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan membacakan profil singkat Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari beserta pemikiran pendidikannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, lanjut aja ke videonya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pahlawan nasional Indonesia, pendiri organisasi Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari tahun 1923 di Yogyakarta pada usia 54 tahun. Nah, pada saat Ahmad Dahlan berumur 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji, lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Nah, masa ini Ahmad Dahlan itu memulai interaksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Lalu pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya dan ia yang bernama asli Muhammad Darwisi berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nah, ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan ia tinggal selama 2 tahun di sana. Nah, masa ini sempat berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Nah, setelah pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan itu menikah dengan sepupunya bernama Siti Walidah atau Nyi Ahmad Dahlan, yaitu putri dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Nah, dari pernikahan ini, mereka itu dianugerahi 6 orang anak, yakni Zuhanah, Siraj Dahlan, Siti Busyra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Jaharah. Nah, selain dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah, yaitu Janda Haji Abdullah, Nyai Rum yang merupakan adik dari Kiai Munawir Krapyak, Nyai Aisyah yang merupakan adik ajingan Penghulu Cianjur, dan dari pernikahan ini Ahmad Dahlan juga memiliki putra atau dikaruniai anak yaitu Dandanah, serta Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Yasin Fakwa Alaman Yogyakarta. Nah, itu merupakan profil singkat tentang Ahmad Dahlan. Lalu slide berikutnya merupakan pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Lalu berikutnya pemikiran pendidikan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan sosial. Salah satu pemikirannya yang paling penting adalah penerapan sistem pendidikan modern. Nah, beliau itu menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum. Percaya bahwa pendidikan itu harus mencakup kedua aspek tersebut untuk membentuk individu yang seimbang. Nah, selain itu, Kiai Ahmad Dahlan itu sangat menekankan akan pentingnya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Nah, upaya ini tuh mendirikan sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua kalangan merupakan bukti nyata dari komitmennya. Ahmad Dahlan juga berusaha mereformasi pendidikan Islam dengan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap tidak relevan. Nah, metode pengajarannya itu lebih efektif dan juga efisien jika diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu, beliau juga mendorong siswa itu untuk berpikir kritis dan juga mandiri. Hal ini itu bertujuan untuk membentuk generasi yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Ahmad Dahlan juga percaya bahwasanya agama dan ilmu itu pengetahuan tidak bertentangan. Nah, integrasi keduanya itu merupakan dalam kurikulum pendidikan yang menciptakan pemahaman yang holistik. Nah, melalui pemikirannya ini dan juga tindakan nyatanya, Ahmad Dahlan itu telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Nah, pada tanggal 18 November tahun 1912 atau 8 Zulhijjah,
Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan juga pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, Ahmad Dahlan itu berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Ahmad Dahlan juga mengajarkan Al-Quran dengan terjemah juga tafsirnya agar masyarakat itu bisa memahami makna yang ada dalam Al-Quran dan tidak hanya pandai membaca dan melakukannya saja, tetapi juga bisa memahami dan juga menafsirkan setiap ayat dan juga arti dari Al-Quran tersebut. Nah, berikutnya merupakan profil dari Hasyim Asy'ari. Nah, Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada 14 Februari tahun 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Nah, Muhammad Hasyim lahir dari kalangan keluarga agamis dan pendiri pondok pesantren besar di Jawa Timur. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pondok pesantren Keras yang berdiri di Desa Keras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia dan beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, pada usia 15 tahun, ia mulai berkelana menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa Timur. Ia menikah dengan Nafisah pada tahun 1892, namun istri dan anaknya itu meninggal dunia. Hasyim kemudian pergi ke Mekah untuk belajar agama selama 7 tahun di bawah bimbingan ulama terkemuka. Nah, setelah kembali ke Indonesia, ia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899 dengan tujuan memodernisasi masyarakat dan juga mengurangi pengaruh Belanda. Nah, pondok pesantren ini berkembang pesat dan juga menarik ratusan hingga ribuan santri. Nah, Hasyim Asy'ari juga aktif dalam memberdayakan santri dan menanamkan semangat nasionalisme. Nah, beliau juga menolak perintah kolonial dan juga mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang naik haji menggunakan fasilitas Belanda. Bersama Kiai Haji Wahab, ia menggagas organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada 1926 untuk melestarikan nilai-nilai Islam dan juga mempersatukan umat. Nah, Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1947 menyerukan santri untuk berjuang melawan penjajah yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ia meninggal pada 25 Juli 1947 akibat pecah pembuluh darah otak dan dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. 17 tahun setelah wafatnya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada 17 November 1967 hingga kini, dan makamnya pun sering diziarahi sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu merupakan profil singkat tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Nah, ini pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari sebagai ulama banyak berfokus pada pentingnya ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Hal ini sesuai dengan latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat menjunjung tinggi sebuah ilmu. Menurut Zainur Rasyid, dalam jurnal Pendidikan Islam, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tentang pendidikan adalah belajar merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan manusia itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, belajar atau menuntut ilmu bukan sekedar menghilangkan kebodohan, tetapi juga mengembangkan dan juga melestarikan nilai-nilai agama. Lebih lanjut, Rasyid itu menilai setidaknya ada 2 poin utama yang bisa diuraikan dari pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu
Yang pertama itu pendidikan adalah cara untuk mempertahankan status manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pendidikan itu sangat penting untuk mencapai masyarakat berbudaya dan juga beretika. Pemikiran ini tuh sejalan dengan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut tak hanya mengatur bahwasanya pendidikan itu diterapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang menjadi dasar Kiai Haji Asy'ari itu dalam menyebarkan pendidikan, baik lewat Pondok Pesantren Tebu Ireng maupun lewat organisasi yang telah dibuatnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai profil Ahmad Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari serta pemikiran pendidikan dari kedua tokoh tersebut. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dan juga bisa dipahami oleh teman-teman dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.